Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Mardusia di channel GBI Kemandau Jakarta. Dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan dialog seorang Edis TV dengan Pak Lukman. Pak Lukman ini orang yang haus akan kebenaran, orang yang mau belajar. Nah, beliau ini bukanlah Kristen, beliau adalah seorang Muslim yang ingin tahu kebenaran dan belajar agama kepada Edis TV. Dan ketika dia menemukan pengajaran itu, dia pun kaget-kaget luar biasa. Nah, saya tidak perlu panjang lebar, mari kita saksikan dengan seksama bagaimana berlangsungnya dialog dan bagaimana Edis TV menjelaskan kebenaran itu sendiri. Sebagai berikut. Selamat malam, Lukman. Selamat malam. Ya, Pak Lukman, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda, Pak Lukman. Saya sudah mengirim itu di layar Anda, silakan Anda terima. Ya, maaf, apa Edis? Kata siapa itu yang bilang ya, syahadat? Silakan dulu, nyalakan kamera Anda dulu, baru kita bicara. Silakan, kamera Anda nyalakan dulu. Oke. Baru dengar itu baca syahadat masuk surga, enggak di Islam juga tuh. Baik, saya tanya dulu ya Pak Lukman ya. Anda seorang Muslim? Ya. Oke. Logika Anda, akal pikiran Anda, hati nurani Anda menolak pernyataan saya. Bahkan Anda mengatakan tidak pernah mendengar berita seperti itu, betul? Belum pernah dengar gitu. Belum pernah baca syahadat masuk surga. Oke, baik. Kira-kira kalau saya tunjukkan hadisnya, Anda akan percaya atau tidak? Iya, sok mau lihat aja, baru dengar saya. Baru dengar, pantaslah Anda masih menjadi orang Islam. Baik, gini, saya akan tunjukkan hadis dan saya juga akan tunjukkan ceramahnya. Baik, tolong Anda dengarkan ya. Dengarkan. Tolong Pak Lukman pasang telinga ya, dengarkan. Iya, dipasang. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Oh. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, bagaimana? Sudahkah Anda mencuri? Sudahkah Anda berzina? Lanjutkan mencuri, lanjutkan berzina. Yang penting nanti mengucapkan syahadat. Ya. Loh, gimana Anda ini? Betul. Betul. Itulah ajaran agama Islam. Man qala, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, pasti dia masuk surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Betul? Betul? Masih tidak percaya dia dengan Muhammad, saudara-saudara? Apakah Anda mau durhaka kepada Rasul? Iya, manusia banyak dosa soalnya. Nah, gimana Pak Lukman? Ini ada kabar gembira. Ini kabar sukacita. Kabar sukacita dalam agama Islam seperti itu. Betul? Iya. Nah, makanya lanjut berzina, lanjut mencuri. Betul? Betul? Maling-malinglah, berzinalah. Yang penting mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Betul? Iya. Iya, emang. Jadi selama ini Pak Lukman tidak pernah dengar berita itu? Belum pernah dengar. Sekarang ketika mendengar bagaimana, gembira? Ya enggak. Tidak gembira. Harusnya Anda gembira ini. Artinya Anda punya pembenaran untuk mencuri, punya pembenaran untuk berzina. Yang penting kan mengucapkan syahadat, betul? Jadi begitu Pak Lukman. Gini Pak Lukman, saya ini seorang Kristen. Kenapa saya tidak mau jadi orang Islam? Salah satu alasan saya tidak mau jadi orang Islam karena ajarannya kayak begitu. Apa kata Yesus? Apa kata Injil?
Di dalam Injil, di dalam Bible tertulis, Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus tanpa bercacat celah. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Apa dikatakan Rasul Paulus? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi di dalam kekristenan, Pak, di dalam kekristenan orang itu wajib hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya dengan setia, taat dengan setia. Itu dalam Kristen. Tapi dalam Islam, mencuri, berzina tetap masuk surga. Yang penting mulutnya ngomong, ya kan? Ngomong mulutnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah masuk surga. Makanya tahu kalau kita nonton film-film, ketika ada berantem terus mau meninggal, ada darahnya di mulut kan. Muhammad, masuk surga, itu masuk surga. Betul. Iya, betul itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saudara. Betul. Ya kan? Ya. Bagaimana, Pak Lukman? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Ya, saya emang Muslim, tapi saya cuma berusaha aja, nggak tahu itu. Di mana? Pak Lukman, Anda sebagai orang yang sudah berumur, pastilah Anda itu lebih banyak makan garam kehidupan ketimbang saya. Pastilah pikiran Anda lebih dalam. Ya, di saat-saat tidur Anda bisa Anda renung-renungkan. Apakah benar ini yang saya ikuti ini? Begitu. Sebelum terlambat, ya kan? Tugas saya adalah memberitakan kebenaran. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya kan? Makanya saya memberitakan tentang nama Yesus. Supaya setiap orang datang kepada Yesus, ya, menerima pengajaran dari Yesus, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Injil. Seperti itu. Begitu ya Pak Lukman ya? Ya, terima kasih. Saya juga ini, walaupun udah tua, kurang paham di bidang agama ini. Ya, cuman mengikuti aja. Sederhana saja kok Bang. Kekristenan Pak Lukman. Sederhana saja Pak Lukman. Kekristenan itu adalah bagaimana Anda hidup, menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, sebagai kepala, sebagai raja yang menguasai hidupmu. Kamu harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Nah, Anda Muslim yang menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kau ikuti itu Muhammad. Makanya ganti Muhammad dengan Yesus. Seperti itu ya. Oke, begitu ya Pak Lukman ya. Ya, terima kasih ya, nggak banyak diturunkan aja ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Semoga Anda mendapat kebenaran dan menjadi Saudara, tadi kita telah mendengar, melihat, menyaksikan yang selama ini tidak seorang pun yang tahu dari saudara kita sebelah tentang ajaran, sejarah, tentang imannya, tentang tokoh yang diidolakan yang menurut pandangan umum sebagai panutan. Nah, tetapi tadi dalam penjelasan seorang Edis TV, beliau menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Dan ketika seorang Pak Lukman tadi melihat, membaca dengan matanya sendiri, dia pun terkaget-kaget dan terheran-heran. Dan hal demikian, apa yang tertulis ini, beliau tidak sependapat, tidak setuju akan hal itu. Nah, maka dari itu Edis TV mengatakan, Anda harus mengambil keputusan. Anda ini sudah seumur begini, ambil keputusan, ganti Tuhanmu, milikilah Tuhan, yaitu Yesus Kristus, maka kamu akan memperoleh keselamatan sejati di dalam dirimu. Nah, ini luar biasa. Dan saya berdoa akan banyak orang-orang yang menggunakan logika berfikirnya dan mau belajar kepada orang yang faham tentang ajaran-ajaran agama itu sendiri. Ya,
ya kalau bicara faham itu, jadi dia harus berbicara apa yang tertulis, bukan apa yang ditafsirkan, bukan apa kata pendapat tokoh. Karena pendapat tokoh itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya membantu kita mendekatkan pola pikir kita untuk memahami sebuah ajaran tentang keimanan itu sendiri. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.